Halo sahabat New Life, berjumpa kembali di ibadah New Life on Air. Semoga kita dalam keadaan sehat dimanapun kita berada. Mari bersama-sama siapkan hati dan beribadah melalui New Life on Air. Mari kita sama-sama memuji Tuhan kita, mengangkat suara kita dan tinggikan Dia. Yesus, Kau dasar yang teguh, amanku bersamamu. Yesus, Kau dasar yang teguh, ku percaya akan firman-Mu, ku percaya akan firman-Mu. Yesus, Kau dasar yang teguh, amanku bersamamu. Yesus, Kau dasar yang teguh, ku percaya akan firman-Mu, ku percaya akan firman-Mu. Sungguh ku percaya masa depanku ada dalam rancangan-Mu. Ku percaya, oh Yesus, Kau dasar yang teguh, amanku bersamamu. Yesus, Kau dasar yang teguh, ku percaya akan firman-Mu, ku percaya akan firman-Mu, ku percaya akan firman-Mu. Mari kita sama-sama berdoa dan satukan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapa kami yang baik, kami bersyukur Tuhan untuk hari ini. Tuhan memberikan kami kesempatan, Tuhan memberikan kami privilege sekali lagi Tuhan untuk bersatu, untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Mari Allah berbicaralah kepada setiap kami ingin membuka hati kami ingin diubahkan oleh firman-Mu, supaya kami semakin dan semakin hari bertumbuh dan semakin memuliakan nama Tuhan lewat apapun yang kami lakukan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam sejahtera, salam sehat selalu bagi semua sahabat New Life. Senang sekali kita berjumpa kembali di New Life on Air. Mari saudara-saudara, kita akan menerima firman Tuhan yang akan membangun kita. Mari kita buka Mazmur 139 ayat 1 sampai dengan 12. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku, Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri, Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring, segala jalanku Kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui, ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku, dan Engkau menaruh tangan-Mu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Saudara-saudara, ini pemazmur Daud mau menggambarkan
mengatakan bahwa betapa itu Allah Maha Tahu. Allah selalu tahu dimanapun keberadaan kita. Kita tidak bisa lari daripada hadirat Tuhan yang selalu ingin melingkupi kita. Daud ingin menggambarkan bagaimana Tuhan itu mengenal dia, menyelidiki dia. Bahkan dikatakan tadi, kalau aku duduk atau berdiri, Tuhan sendiri mengerti pikirannya dari jauh. Dan dia mengatakan Tuhan itu memeriksa dia. Kalau dia berjalan dan berbaring, segala jalannya itu Tuhan tahu. Mari kita lanjutkan, saudara-saudara, betapa Daud ingin menyampaikan kepada kita semua bahwa Tuhan itu selalu beserta dengan kita. Bukan saja Dia Allah Maha Tahu, tetapi Dia Allah yang memang seharusnya kita alami seperti apa yang Daud alami. Kita lihat di ayat yang berikutnya. Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku, dan tangan kananmu memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku, dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu, dan malam menjadi terang seperti siang. Kegelapan sama seperti terang. Saudara-saudara, Daud bukan sekedar memiliki hubungan. Kalau kita memiliki hubungan dengan seorang pribadi atau pribadi-pribadi yang lain, maka kalau kita ada hubungan yang baik, jika kita memerlukannya, maka kita akan hubungi orang itu. Kalau kita lagi sedih, kita akan hubungi, kita bisa berbagi cerita. Dan jika orang yang punya hubungan baik dengan kita, jika mereka ulang tahun, mungkin kita siapkan hadiah-hadiah atau ucapan atau doa, dan kita menyapa, kita membagikan kasih kepada mereka. Dan jika kita rindu, kita kangen sama orang-orang yang kita kasihi, kita akan hubungi, kita akan datangi mereka, kita akan atur waktu untuk bertemu. Dan kalau kita lagi ingin sendiri, kita lakukan yang sebaliknya. Mungkin kita istirahatkan handphone kita matikan, kita pergi berlibur, dan kita mempunyai waktu kualitas untuk diri kita sendiri. Nah, saudara-saudara, tapi dengan Daud, mari kita lihat. Tapi Daud, dia bukan saja sadar bahwa Allah adalah mempunyai hubungan dengan dia. Dia sadar Allah Maha Tahu, tapi bukan saja itu. Daud sangat menyadari bahwa dia merasakan kemana saja dia pergi, kemana saja dia berada, di mana saja dia berada, dan bagaimanapun keadaan hidupnya, dia menyadari Allah selalu dia bisa rasakan, Allah selalu bisa dia nikmati, kehadiran Tuhan selalu bisa dia alami. Oleh karena itu, saudara-saudara, mari kita belajar, mari kita mengerti seperti Daud bahwa kita bisa mengalami Tuhan 24 jam sehari dan sepanjang umur hidup kita. Yang pertama, saudara-saudara, tahukah saudara bahwa kita mengalami berkat berlimpah? Namun pada waktu kita mengalami berkat yang berlimpah-limpah, waktu kita diberkati, sesungguhnya kita sedang mengalami Tuhan. Kita bukan saja sedang mengalami berkat secara jasmani, tapi kita sedang mengalami Tuhan. Pemazmur Daud tadi mengatakan, jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. Ketika dia ada di posisi, ada di tempat yang nyaman, ketika merasa di tempat yang tinggi, ketika dia berasa di tempat yang baik-baik saja, di situ dia mengalami Tuhan. Namun sebaliknya, ketika dia juga berada di dunia orang mati, rasanya dia berada di bawah, dia juga merasa dia mengalami Tuhan. Nah, jangan sampai saudara-saudara ketika kita mengalami berkat-berkat Tuhan, kita akan lupa bahwa yang kita alami itu bukan sekedar berkatnya Tuhan, pemberiannya Tuhan, tetapi sebenarnya Tuhan mau ketika kita diberkati, kita mengalami,
kita mengalami Tuhan, kita merasakan memang pribadinya itu yang sedang kita rasakan, bukan sekedar berkat. Dan yang kedua, ketika kita diberkati, tahukah saudara, kita diberkati dengan keberadaan orang-orang lain. Kita berbahagia dengan sebuah pertemanan, persahabatan, kekeluargaan. Sesungguhnya kita sedang mengalami Tuhan. Nah, saudara-saudara, kebersamaan dengan anak, kebersamaan dengan pasangan kita, kebersamaan dengan orang tua, kebersamaan dengan teman-teman. Ketika kita bahagia, kita tertawa-tawa, bersuka cita, bahagia, kita menjadi sempurna kalau di situ kita merasakan kita mengalami Tuhan. Namun sebaliknya, kebahagiaan kita, sukacita kita, tertawa kita, itu sekedar semu saja, bahagia yang semu. Jika kita tidak bisa merasakan bahwa itu rancangan Tuhan, bahwa kita sedang mengalami Tuhan di tengah-tengah sukacita kita bersama orang lain. Sebab apa, saudara-saudara? Itu semua tidak terjadi dengan sendirinya. Kita tidak boleh merasakan bahwa itu karena memang kita punya banyak relasi, kita banyak teman, kita punya hubungan yang baik, kita punya karakter kepribadian yang baik sehingga kita diterima oleh orang-orang lain, tidak. Tetapi Tuhan merancangkannya segala sesuatu kondisi dengan sahabat-sahabat kita, dengan segala acara kita, kegiatan kita, supaya kita mengalami Tuhan. Dan yang terakhir, saudara-saudara, kita mengalami penderitaan. Mungkin penderitaan apapun bentuknya, sakit, penyakit, pada waktu ekonomi kita turun, pada waktu hubungan kita dengan orang lain tidak baik, apapun penderitaan yang sedang kita alami, di situ sesungguhnya kita juga sedang mengalami Tuhan. Kenapa, saudara-saudara? Karena Tuhan mau Dia mau pribadinya kita alami, bukan saja di waktu senang, bukan saja di atas gunung, bukan saja pada waktu kita naik, tetapi juga pada saat kita di lembah. Tuhan izinkan kita diproses. Dalam proses itu, Dia mau kita juga mengalami Dia, mengalami kekuatan dari Dia, mengalami pribadi Tuhan, mengalami pertolongan Tuhan pada waktunya. Pemazmur Daud mengatakan, jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku, dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu, dan malam menjadi terang seperti siang. Kegelapan sama seperti terang. Berapa banyak kita berpikir kalau kita sedang di lembah, kita dalam masalah, kita dalam tekanan, kita sedang kecewa, kita berpikir Tuhan begitu jauh. Ketika kita dalam tekanan, kita berpikir Tuhan di mana engkau bersembunyi. Mari saudara-saudara, kita lihat apa yang dialami Daud. Dia mengalami Tuhan di dalam kondisi apapun, di tengah situasi apapun. Bahkan ketika dia diberkati, dia pun tidak akan lupa daratan. Dia tidak akan menyalahgunakan berkat-berkat Tuhan hanya untuk keinginan dan kebahagiaannya sendiri. Dia tahu bagaimana ketika berkat itu ada datang bersama-sama dengan kehadirat Tuhan. Hadirat Tuhan ada, Tuhan dia alami, maka dia tahu apa yang harus dia lakukan. Demikian juga ketika dia di lembah dalam persoalan, atau mungkin dia dalam pergumulan, dia sedang melawan keinginan dagingnya sendiri. Dia tahu hadirat Tuhan tidak bisa pergi. Namun di dalam Alkitab, saudara-saudara, ada satu ayat yang kita harus pahami, bahwa sebenarnya Allah memang tidak pernah pergi dari kita, tetapi kita sendiri yang membuat tembok, membuat dinding, bagaimana kita tidak merasakan, tidak mengalami Tuhan. Mari kita buka Yesaya 59 ayat 2. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah, baik-baik, baca baik-baik saudara-saudara. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Hati-hati saudara-saudara. Allah tidak pernah ingin menjauh dari kita, tetapi hanya satu yang membuat ada tembok. Kita tidak bisa mengalami Tuhan di dalam hidup kita, baik ketika kita diberkati berlimpah maupun kita dalam lembah, yaitu segala kejahatan kita, pelanggaran kita, dan dosa-dosa kita. Hanya orang-orang yang hidup kudus dan berani bayar harga, membela hidup apa yang seharusnya yang sesuai dengan firman Tuhan, maka mengalami Tuhan seperti apa yang Daud katakan, dalam segala situasi dia mengalami Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita semua supaya kita tidak punya tembok pemisah itu, tapi kita selalu mengalami hadirat Tuhan. Ketika kita jalan bersama anak-anak kita, ketika kita berbahagia bersama teman-teman kita, ketika kita berbahagia makan bersama, menikmati berkat Tuhan, semua kita dapat melakukan itu dengan mengalami Tuhan. Termasuk ketika kita terbaring sakit,
Termasuk ketika saudara mengalami kesulitan ekonomi, kita tetap mengalami Tuhan ketika kita memilih hidup kudus di hadapan Tuhan. Tuhan tolong kita semua selamat berbahagia saudara-saudara, mengalami hadirat Tuhan dalam sepenuhnya kehidupan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Dia sungguh indah, Dia Yesus. Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung, Dia cinta daku dan ampuniku. Bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus saja bagi yang mulia. Ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus saja bagi yang mulia. Ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. 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 tinggikan Yesus, beri
Bapa di surga, kami mengucap syukur atas setiap lagu pujian yang telah kami naikkan dan firman Tuhan yang telah kami dengar. Kiranya Tuhan memberkati setiap orang yang telah mengikuti New Life on Air ini. Kami bersyukur untuk segala hal yang baik yang Engkau limpahkan dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang kudus, Allah perisai dan panci keselamatan kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan menolong setiap orang yang membutuhkan pertolongan Tuhan untuk setiap beban-beban yang sedang dialami. Tuhan, kami bersyukur untuk negara Republik Indonesia yang diberkati. Berikanlah hikmat kebijaksanaan bagi seluruh pemimpin negeri kami. Berkatilah pelayanan para hamba Tuhan di seluruh Indonesia agar pelayanan yang mereka lakukan dapat membawa jiwa-jiwa kepada pengenalan akan kasih Tuhan Yesus yang menyelamatkan. Berikanlah kekuatan, kesehatan, dan perlindungan kepada kami semua dalam mengerjakan amanat agung Tuhan Yesus, yaitu menjadikan segala bangsa murid Tuhan. Kami berdoa agar setiap umat-Mu dilimpahkan damai sejahtera dan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, terimalah berkat Tuhan. Tuhan akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu, dan dalam hasil bumimu. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah, yakni langit, untuk memberi hujan pada tanahmu, dan memberkati segala pekerjaanmu. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kau lakukan dengan setia. Amin. Terima kasih sudah mengikuti New Life on Air. Jangan lupa untuk follow sosial media kami dan bagikan video ini agar menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati.